A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan lain sebagainya. Dan tak lupa pula marilah kita bersolawat atas junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaja Ismail, ingin mempresentasikan tugas filsafat yaitu tentang sumber sains. Sumber sains adalah sesuatu yang menjadi dasar atau asal diperolehnya pengetahuan ilmiah. Sumber sains digunakan oleh manusia untuk memahami fenomena alam dan sosial melalui pendekatan ilmiah. Pengetahuan dan dihasilkan dari sumber sains bersifat objektif, sistematis, dan dapat diuji kebenarannya. Sumber sains tidak hanya berasal dari satu aspek saja, melainkan dari berbagai unsur yang saling melengkapi, seperti pengalaman akal, observasi, dan metode ilmiah. Dengan memanfaatkan sumber-sumber tersebut, sains dapat berkembang secara berkelanjutan. B. Macam-macam sumber sains. 1. Pengalaman atau empiris. Pengalaman merupakan salah satu sumber utama sains. Pengetahuan diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap sesuatu peristiwa atau fenomena dari pengalaman. Manusia dapat menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Contohnya adalah pengamatan terhadap gejala alam seperti hujan, pertumbuhan tanaman, dan pergerakan benda. 2. Akal atau rasio. Akal berperan penting dalam mengelola data dan fakta yang diperoleh dari pengalaman. Dengan akal, manusia mampu berpikir logis, menganalisis, dan menyimpulkan suatu permasalahan. Rasio membantu manusia dalam menyusun teori dan konsep ilmiah yang bersifat sistematis. 3. Observasi dan eksperimen. Observasi dan eksperimen merupakan cara ilmiah untuk memperoleh pengetahuan sains. Observasi dilakukan dengan mengamati suatu objek atau fenomena secara teliti. Sedangkan eksperimen dilakukan dengan percobaan yang terkontrol untuk membuktikan suatu hipotesis. Kedua metode ini sangat penting dalam memastikan keakuratan suatu pengetahuan ilmiah. 4. Metode ilmiah. Metode ilmiah adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam penelitian sains, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, pengujian hipotesis, hingga penarikan kesimpulan. Metode ini menjadikan sains bersifat objektif dan dapat diuji oleh siapapun. 5. Literatur dan penelitian sebelumnya. Sumber sains juga dapat berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya. Literatur ilmiah membantu peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan temuan-temuan terdahulu sehingga sains dapat terus berkembang. C. Peranan sumber sains dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sumber sains memiliki peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan adanya sumber sains, manusia dapat memperoleh pengetahuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber sains juga membantu dalam menghindari kesalahan berpikir dan pengetahuan yang bersifat spekulatif. Selain itu, sumber sains mendorong manusia untuk bersikap kritis, objektif, dan terbuka terhadap pembaruan ilmu pengetahuan. Dengan memanfaatkan sumber sains secara tepat, ilmu pengetahuan dapat berkembang dan memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia. Dan kesimpulannya adalah, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber sains adalah dasar dipercayanya pengetahuan ilmu yang meliputi pengalaman, akal, observasi, eksperimen, metode ilmiah, serta literatur ilmiah.
Sumber-sumber tersebut saling melengkapi dan menghasilkan ilmu pengetahuan yang objektif dan dapat diuji kebenarannya. Mungkin sampai sini saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.